Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik warham ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita tanpa ada putusnya. Maka sudah siap-siapnya bagi kita semua untuk bisa terus menjaga syukur kepada Allah dengan cara melaksanakan sesuai kemampuan atas segala perintah yang Allah tetapkan, atas segala perintah yang Allah inginkan agar kita bisa praktek, agar kita bisa upayakan dalam kehidupan ini. Dan semoga dengan kita mempraktekkan apa yang Allah inginkan, Allah berkenan untuk memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ada niatan lain dalam melaksanakan ibadah kecuali mengharap ridho Allah. Tidak minta dunia, tidak minta pandangan baik manusia, semata-mata hanya karena Allah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita belajar mencontoh dalam berkehidupan kita agar setiap detik dari kehidupan kita mampu mendatangkan pahala. Karena cara berkehidupan yang baik hanya dari Rasulullah. Cara segala macam cara, dari bangun tidur hingga tidur kembali, segala perilaku, ucapan, ketetapan telah beliau contohkan. Teruntuk laki-laki maupun perempuan, maka semuanya, terlebih kita yang merasa cinta kepada Rasulullah, yang Rasulullah sendiri telah menyatakan cintanya kepada kita sebelum kita mengutarakan cinta kita. Yang Rasulullah sudah menyampaikan rindunya kepada kita, kepada umat akhir zaman di depan para sahabat, yang membuat mereka iri. Dan saat itu kita belum menyatakan rindu. Mari kita sama-sama mempelajari sunnah-sunnahnya agar kehidupan yang sesaat sebentar saat ini lebih berfaedah dan mampu mendatangkan pahala demi pahala untuk catatan kita kelak di akhirat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena siang ini bukan versi sementara, karena permintaannya adalah terkait tentang mahram. Mahram apa penting? Mahram. Kalau penting apa itu? Orang yang menggunakan dari ihram. Kalau mahram adalah seseorang yang mempunyai ikatan. Ada di surah An-Nisa ayat 22 ayat yang ke-22 surah An-Nisa. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu nikahi wanita-wanita yang
telah dinikahi oleh ayahmu. Maksudnya apa? Posisi saya, contoh misalkan menjadi anak, bapak saya sudah bawa anak, kemudian bapak saya juga, ini contoh, nikahi perempuan yang single maupun janda, lalu kemudian istrinya, bapak saya wafat, maka saya tidak boleh menikahi ibu tiri. Nah, ibu istri bekas ayah tidak boleh. Wala tankihu ma nakaha aba'uhu minan nisa. Kalau dulu zaman jahiliyah terjadi, bukan hanya itu yang terjadi, saking bodoh ya jahiliyah, mengumpulkan saudari, misalkan nikah dengan perempuan, punya ipar perempuan dinikahi lagi. Nah, jadi ipar dinikahi juga, dikumpulkan dua saudara dalam satu suami, satu pernikahan dengan satu suami. Itu tidak boleh. Jadi sebab karena ibu tiri sudah jadi mahram, sekalipun bapak tadi belum berkumpul dengan ibu tiri, menjadi mahram karena ikatan pernikahan. Lalu kemudian di ayat ke-23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu, ini perintahnya kepada laki-laki. Berikut juga kebalikannya kepada perempuan bisa dipahami mafhum mukhalafahnya. Ya, pemahaman kebalikannya. Kalau di sini konteksnya adalah untuk laki-laki diharamkan bagimu ummahatuhum, ibu-ibu kandung yang melahirkan dan menyusui. Ya, ibu haram karena jadi mahramnya sebab nasab. Ya, baik ibu tiri, ibu kandung itu jadi mahram, maka haram untuk dinikahi. Lalu kemudian wabanatukum, anak perempuanmu. Ya, anak perempuanmu. Dalam keterangan lanjutan dari pendapat para ulama, sekalipun anaknya hasil zina, zinanya di luar pernikahan, walaupun nasabnya tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dia tetap haram untuk menikahi anak perempuan itu. Namun tetap hukuman bagi anak itu berlaku. Apa hukumannya? Tidak bisa mendapatkan waris dan lain-lain. Bagi mental dan sosialnya juga kasihan. Makanya betul-betul sangat tekankan agar keharaman ini jadi pemahaman yang umum agar kebanyakan manusia paham terkait ini dan mampu menghindari dari fitnah tersebut. Anak perempuan kandung itu haram untuk dinikahi karena dia mahram karena keturunan. Wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuanmu, saudari kandung
haram untuk dinikahi karena jadi mahram sebab keturunan dengan satu kandung maupun satu ayah. Kalau satu ayah gimana ibu? Ya. Kalau kebalikannya berarti haram bagimu ayah-ayahmu, terus anak laki-lakimu dan saudara laki-lakimu. Lalu kemudian lanjutannya wa ammatukum, diharamkan bagimu untuk menikahi bibi dari jalur bapak. Nah, kalau bahasa Arab beda, bibi dari jalur bapak sama bibi jalur ibu sebutannya beda. Ammatun sama kholatun. Ya, ammatun sama kholatun. Ammatun untuk seorang anak, dia tidak boleh menikahi bibi perempuannya dari jalur bapak. Begitupun bibi dari jalur ibu, karena terikat mahram, jadi ponakan, ya, jadi ponakan. Lalu kemudian wa banatul akhi wa banatul ukhti, anak perempuan saudara laki-laki maupun anak perempuan saudara perempuan, alias ponakan. Ya. Tadi ponakan diharamkan menikahi bibi-bibinya. Sekarang seorang ponakan nggak boleh juga menikahi ponakannya. Pertanyaan, Ali bin Abi Thalib dengan Rasul itu saudaranya sebagai apa? Sepupu. Bapaknya kakak adik, ya, Abdullah dengan Abu Thalib. Masing-masing punya anak. Dari Abdullah turun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Thalib bungsunya bungsunya Ali bin Abi Thalib. Ali menikahi Fatimah binti Muhammad. Satu siapa itu? Anaknya sepupu. Boleh. Ya, kalau saya punya sepupu, kalau kemudian sepupu saya punya anak perempuan, boleh dinikahi. Sebagaimana Ali menikahi Fatimah. Sekarang boleh. Ya, karena ini memang udah beda jalur. Mungkin kakek buyutnya yang satu, tapi ke bawah sudah beda. Itu keterikatan di keluarga. Biasanya kan begitu, sepupu sama sepupu mahram. Sepupu sama sepupu laki-laki, sepupu perempuan. Mahram bukan? Bukan mahram. Boleh dinikahi. Ya, misalkan saya punya orang tua saya punya saudara, ya, nikah punya anak perempuan, sepupu saya perempuan itu. Apakah saya boleh nikah dengan perempuan itu? Boleh. Ya. Enggak boleh. Posisinya gini. Tadi ceritanya ponakan nggak boleh nikahi bibinya ke atas jadulnya. Lalu kemudian saya sebagai ponakan nggak boleh nikahi ponakan saya. Ponakan akhi. Jadi saya punya saudara kandung saya punya anak. Ya. Beda sama Rasul sama Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau itu kan Ali bin Abi Thalib sepupu. Saudaranya sebagai sepupuan, bukan saudara kandung. Kalau saya nikahi anak adik saya, adik kandung saya itu nggak boleh.
jadi berwali ke saya, jadi mahram saya. Begitu ya. Paham soalnya ini? Apakah bingung? Ya. Jadi saya nggak boleh sebagai ponakannya bibi saya, nggak boleh nikahi ponakan saya. Maksudnya ponakan tadi statusnya. Tapi dalam hal ini ya nggak usah dibikin agak pusing. Posisinya saya nggak boleh nikahi anak saudara kandung saya. Kan gitu. Saya nggak boleh nikahi anak saudara kandung saya. Jadi dia posisinya sebagai ponakan. Walaupun ada kandungnya perempuan, walaupun ada kandungnya laki-laki, punya anak itu sebagai ponakan saya, dan saya nggak boleh nikahi. Justru dia bisa jadi kalau misalkan bapaknya meninggal, adik saya perempuan, punya suami, punya anak perempuan, saudara saya, bapaknya meninggal, anak itu ponakan saya yang nikahkan, jadi wali nikahnya. Ya, ini terkait mahram. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min al-radha'ah. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu susuan. Nah, dalam hal ini banyak pendapat terkait berapa takaran disebut ibu susuan. Makanya kalau di keluarga harus terbuka, jangan sampai nanti besarnya ada rasa di antara sepupu yang padahal dulunya pernah disusui. Nah, padahal akhirnya jadi mahram. Batasannya adalah dia mengatakan kalau misalkan di bawah 5 kali susuan, masih di bawah 5 kali menyusui, itu belum dianggap mahram. Ada yang beranggapan sampai kenyang, bayi menyusui sampai kenyang saja, itu bisa jadi mahram. Maka kita ambil pendapat 5 kali saja, ya, karena mungkin ada suatu kasus ibu baru lahiran lalu belum keluar ASI-nya, disusui dengan yang lain yang memang sudah punya anak, ya, dalam masa susuan. Kemarin saya ada pertanyaan dari santri putri, Ustaz, saya nonton film, terus gimana lah katanya untuk jadi ini pertanyaan ibu, ada seorang budak bawa anak, janda bawa anak, budak janda ini nikah. Si anak yang budak kepada ibunya kan sudah jadi mahram ya. Begitupun sebaliknya, anaknya janda perempuan, jandanya anaknya perempuan, kepada bapak tirinya juga mahram. Pertanyaannya, apakah anak-anaknya mahram antar anak? Bukan? Iya. Boleh nikah? Boleh. Lah, si santri itu lihat tontonannya agar anak laki-laki ini jadi mahramnya si anak perempuan, si anak ini harus nyusu ke ibu tirinya. Ada aja. Dan jangan nonton yang aneh-aneh. Hiburan ya kemarin. Allah. Apa bisa? Enggak, justru mereka nikah baiknya. Jadi mahram. Oh, jadi nikah orang tuanya, anaknya nikah. Iya. Boleh ya, boleh. Kalau di sinetron kebalikan ibu ya. Pernah lihat sinetronnya? Anaknya seneng-senengan, bapaknya sama ibunya nikah. Terus mereka sakit hati karena nggak bisa nikah. Itu salah, nggak paham. Bikin filmnya nggak paham itu sutradaranya. Aturan dinikahin semuanya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, itu tentang ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari susuan. Ya, perempuan
yang disusui sama ibu kita tapi bukan sekandung, dengan aturan tadi, misalkan nyusu sampai 5 kali lebih, maka dia menjadi saudari susuan kita dan jadi mahram kita. Dan Rasul pun punya saudari susuan, saudara susuan juga punya. Karena kebiasaan bangsa Arab dulu, kerjaannya nyusui bayi itu banyak. Masuk Halimah Sa'diyah, terus siapa lagi yang nyusui Nabi? Ibu, ada ingat? Halimah Sa'diyah dengan ada lagi, saya lupa. Ngajar sirah padahal. Ya udah, intinya seperti itu. Beliaunya punya anak, karena dalam masa menyusui anak dia juga bekerja sebagai tadi istilahnya menyusui, ngurus anak juga, anak bayi. Maka Rasul pun disusui sampai dewasa. Nah, anak-anaknya Halimah Sa'diyah itu jadi saudara susuannya Rasul. Lalu kemudian wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri-istri kalian. Ini untuk saya posisi sebagai laki-laki. Kalau untuk ibu berarti bapak mertua, ya, bapaknya suami. Ini menjadi mahram karena pernikahan. Ya. Kalau cerai masih jadi mahram enggak? Tidak. Ya. Tidak. Begitu pun dengan suami, bukan mahram. Ya, hanya dihalalkan. Ketika cerai ya sudah. Lalu warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Ini sampai sini ayatnya. Dan anak-anak perempuan yang dalam perlindunganmu, dalam tanggunganmu, dari istri-istri yang telah kalian kumpulkan, dikumpuli, telah berhubungan. Maksudnya seorang janda yang punya anak perempuan, ketika sudah berkumpul dengan ibunya, maka anak perempuannya ini jadi mahram saya, gitu maksudnya. Saya menikahi seorang perempuan yang single parent, punya anak perempuan. Kemudian ketika saya nikahi ibunya, anak perempuan itu sudah jadi mahram saya. Walaupun perwalian tidak, ya, kalau wali tetap binti ayahnya, seperti itu. Tapi kalau nantinya ada ayat selanjutnya, fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Akan tetapi jika belum berkumpul dengan ibunya lalu cerai, boleh menikahi anak perempuannya. Ini sakit hati tapi kayaknya nggak enak. Aneh, agak aneh. Tapi memang seperti itu aturannya. Pas nikah sah sama ibunya. Lihat anak perempuannya kok lebih demen sama anak perempuannya misalkan. Maaf ya saya cerai. Terus nikah sama putrinya. Yang ibu tadi jadi ibu mertua. Anda sudah, masya Allah. Anda nggak seperti itu di sini ada. Ya, mau ada rame. Atau kebalikan, nikah sama anaknya belum berkumpul, terus ketemu ibunya yang janda lebih cocok dengan ibunya. Itu gimana ibu? Cerai dulu, jangan mulai. Karena ketika nikah dengan akad saja ibunya sudah jadi mahram terikat karena pernikahan. Ketika cerai jadi orang lain lagi, dia nikahi ibunya. Maka ketika nikah sama ibunya, si anak itu jadi mahram karena pernikahan. Dia sebagai ayah tiri bagi perempuan yang pernah jadi istri.
syaratnya belum berkumpul. Ya. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kebalikannya juga sama. Yang posisinya perempuan menikahi laki-laki, kemudian bapaknya, pokoknya intinya kebalikannya ya, menikahi laki-laki kemudian belum kumpul, cerai, nikah sama anak si bapak itu yang laki-laki, dan seterusnya, kebalikannya sama. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Lalu istri anak-anak kandung. Istri anak-anak kandung berarti apa Ibu? Menantu. Saya sebagai laki-laki, seorang bapak, anak saya laki-laki nikahi perempuan. Lalu misalkan cerai atau meninggal, saya nggak boleh nikahi menantu saya. Dan sebaliknya untuk perempuan juga sama. Wa an tajma'u bainal ukhtaini, dan juga mengumpulkan dua saudari perempuan. Jadi tadi saya bilang, saya katakan menikahi dua saudara kandung, saudari kandung dinikahi dalam satu pernikahan satu suami. Kecuali ilama falsalah yang dulu pernah terjadi. Kalau zaman dulu pernah terjadi seperti itu. Jadi nggak boleh menikahi apa itu ipar dalam kondisi masih ada keduanya. Kalau nggak ada di antaranya boleh. Misalkan saya punya istri saya meninggal, punya adik perempuan iparnya, saya nikahi lagi karena menjaga apa ya istilahnya kekerabatan, biar anak-anak saya juga bisa diurus misalkan dengan ipar saya. Tapi ketika itu saya nikahi. Kalau istilah sini istilahnya apa? Bisa naik ranjang? Bisa. Tapi yang penting jangan dibalik ranjang. Ya, jadi seperti itu. Udah, innallaha kana ghafurar rahim. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini terjadi adanya karena dahulunya dilanggar. Ini datang sebagai solusi. Ya, jadi seperti itu. Begitupun waris. Waris berkaitan dengan nasab pernikahan. Kalau dulu bermasalah, makanya Allah turunkan hukum waris sebagai solusi. Ya, adanya hukum waris sebagai solusi dari Allah. Jadi bukan dengan adanya hukum waris malah jadi masalah, nggak menerima. Nah, ini berarti bermasalah keimanannya. Sedangkan seorang yang tidak mau dihukumi dengan hukum Allah bisa dikategorikan sebagai apa Ibu? Tidak mau dengan hukum Allah. 3 syirik, fasik, zalim, kafir. Orang yang tidak mau dengan hukum Allah maka bisa dihukumi orang itu fasik, zalim, kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul kafirun. Ya. Tuh, Masya Allah, udah jam 3. Untuk pembahasan singkat terkait mahram. Sampai sini ada yang mau bertanya Ibu? Wah, alhamdulillah, bisa dipahami lah ya semuanya. Hamba sahaya gimana hamba sahaya Ibu? Hamba sahaya perempuan atau laki-laki? Ya, hamba sahaya itu dia maaf bisa digauli
Kalau punya anak, anaknya jadi majikannya. Anak-anak tuannya. Gitu. Itu hukum dulu seperti itu sampai sekarang. Dan tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ya. Jadi kayak gitu. Hah? Dan boleh jadi akan ada lagi nanti. Karena memang nanti akhir zaman kan terjadi lagi. Adanya perbudakan kan muncul karena peperangan. Ya. Seperti itu. Bibi? Saudara kandung ibu meninggal. Iya. Kedudukan bibi dengan anak-anak itu bagaimana? Mahram. Kedudukannya mahram. Iya. Terus yang ditanyakan kedudukan apa? Maksudnya perhatiannya gitu loh. Oh, perhatiannya dari seorang bibi atau anak? Anak. Dari ponakan. Ponakan. Jika dia mau melanjutkan baktinya kepada orang tua, dia lanjutkan kepada saudara orang tuanya. Iya. Kalau gitu. tidak urusan bagaimana? Ya sebetulnya sih hukum di sini ya dia berlaku zalim. Dia berlaku zalim karena memutus hubungan kekeluargaan, silaturahminya. Urusan yang tadi sebetulnya tetap bahwa dia dilarang untuk melakukan hal tersebut. Tidak boleh. Hukumnya ya tidak boleh dan berdosa karena memutus tadi, tidak mengurus, dan itu bagian dari durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Tapi menjadi catatan begini. Orang tua zaman sekarang itu boleh dibilang nggak banyak yang dia menjaga hubungan baik dengan saudaranya. Yang pada akhirnya anak-anaknya pun ikut ketularan. Ya, yang seharusnya orang tua itu bawa anak, nih loh saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu, dikenalkan semuanya. Jaga hubungan kalian baik-baik. Eratkan. Kalau saya udah nggak ada, nanti kan anak tetap silaturahmi, disambung seperti itu. Nah itu bagian orang tua mendidik atau tidak, itu berperan penting. Nah termasuk ketika waris, orang anak-anak dapat warisan apapun itu pembagiannya, dia harus bahagia karena menerima dengan bahagia itu bagian dari berbakti kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Tapi kalau nesu-nesu nggak menerima, itu durhaka. Karena nggak usah capek-capek, tahu dapat bagian kan, tinggal bahagia, senang. Dan itu juga kebahagiaan bagi orang tua, bakti kepada orang tua seperti itu, okay? Itu kedudukannya. Tetap ada suara perhatian, cuma yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah orang tuanya dulu mengajarkan untuk peduli kepada ibu-ibunya, paman-pamannya seperti itu, sehingga anak-anak yang sebagai posisinya ponakan itu bisa mencontoh yang baik. Yang berikutnya terakhir adalah tentang batasan aurat. Batasan aurat bagi mahram yang sudah jelas. Sekalipun kandung antar laki-laki dan perempuan, dia dari leher ke bawah sampai lutut harus tertutup, baik laki-laki maupun perempuan. Dan perintahnya agar mampu menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Begitupun sebaliknya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Wajib tertutup dari leher sampai ke lutut, itu untuk yang mahram, sesama mahramnya. Gitu, ya. Beda dengan dihalalkan. Okay.